Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Elsa Monika Panjangan dengan NIM B1B12104 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi khusus di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Alpa Beritja. Yang pertama, pengertian otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Tujuan otonomi khusus, yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua menyelesaikan konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, yang pertama ada meningkatkan pelayanan umum, yang kedua meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah. Pada dasarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diberikan kepada daerah-daerah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya sistem ini, maka pemerintah dianggap lebih dekat dengan masyarakat, sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan mudah. Daerah otonomi khusus. Pembagian daerah-daerah otonom khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Adapun daerah yang diberikan otonomi khusus ialah yang pertama, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kedua, Provinsi Aceh, yang ketiga, Provinsi Papua, yang keempat, Provinsi Papua Barat, yang kelima, Yogyakarta. Otonomi khusus Papua. Pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Papua. Otonomi khusus diberikan kepada Papua sejak tahun 2001. Seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah ini. Salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di Papua adalah peningkatan anggaran pendidikan sejak diberlakukannya kebijakan ini. Pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi dana untuk Papua, termasuk untuk sektor pendidikan. Hal ini seharusnya membantu memperbaiki kondisi penduduk di daerah ini. Masalah utama yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan yang masih kurang mencukupi. Yang keempat, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Yang kelima, serta tingginya angka putus sekolah dan angka buta aksara. Kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama, dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan berdasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, dalam hal politik, yaitu upaya negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. Yang ketiga, dalam hal ekonomi, yaitu ketinggalan daerah Papua dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya sehingga menyebabkan hak asasi manusia atau HAM kurang dihargai. Kekhususan. Pengakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, karena adanya kesenjangan pembangunan, yang kedua,
pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk susunan pemerintahannya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif dan pemerintahan provinsi sebagai badan eksekutif. Poin satu, lembaga legislatif adalah lembaga pembentukan undang-undang dan produk hukum dari badan legislatif adalah undang-undang. Poin dua, lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksanaan undang-undang. Pengelola dana otonomi khusus. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mm, memanfaatkan kekayaan alam Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan HAM, pengabdian hak-hak dasar penduduk asli, dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dari aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan otonomi khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Masalah yang dihadapi dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua, krisis sosial dan politik yang tak kunjung berakhir di Papua. Meskipun sejak tahun 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua, pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang menjadi selama ini yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilaksanakan di provinsi tersebut. Realitas yang ada saat ini, mayoritas masyarakat Papua masih tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan atau kesehatan. Tingkat kesejahteraan yang masih jauh dari kelayakan, saran dan prasarana kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan, terutama di daerah pedalaman Papua. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarahnya, daerah istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintahan negara Indonesia. Bagian Indonesia provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan menurut Babad Kianti. Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Paku Buwono yang kedua atau Raja Mataram tahun 1719 sampai 1727 sebagai pengganti nama pasangan Gartitawati. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kesultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualam. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahan sendiri di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Jilbes Trunde, di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swapraja. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengetok kawat kepada Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta adalah daerah Pakualam menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia serta bergabung menjadi mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus. Dalam perjalanan menjadi daerah otonomi khusus, Yogyakarta mendapatkan keacaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan masukan dari masyarakat luas.
Hal ini terjadi perubahan pada undang-undang yang untuk keistimewaan Yogyakarta diantaranya yang pertama, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Empat, masalah pokok yang diperdebatkan itu dipecahkan menjadi pasal-pasal undang-undang sebagai berikut. A. Sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat, kesanggupan agar dapat berkembang secara luas. B. Tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pendapatan pemerintah, yaitu dua tingkat daerah otonom dan kalau diperlukan tiga tingkat. C. Kepala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. D. Undang-undang membebankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan kepada DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain, yaitu menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan DPRD atau DPD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini, pertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga-lembaga serta birokrasi pemerintahan dan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPR. Yang kedua, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ternyata masalah kembali timbul. Dimulainya Pesta Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Perjuangan rakyat Yogyakarta dalam pengawal keistimewaan sebagai amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam yang ke-8 yang menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadriningrat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan telah disahkannya UUK DY saja. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi tiga bahasan pokok utama, yaitu A. Penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, pengisian jabatan gubernur Gubernur DIY disepakati melalui penetapan Sultan dan Pakualam yang terdaftar masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. B. Sumber dari mekanisme penyaluran daerah keistimewaan Yogyakarta bersumber dari APBN dan juga memperhatikan kebutuhan pemerintah Yogyakarta. Proses pelaksanaan dilaksanakan melalui transfer ke daerah. C. Penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertanahan keistimewaan dilakukan dengan ketentuan Sultan dan Pengelolaan GON merupakan badan hukum subjek hak. Dampak positif dan negatif dari bentuk otonomi daerah khusus di istimewa di Yogyakarta. Dampak positif yang dirasakan adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah Jakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata yang sudah mengakar dan berbudaya di Yogyakarta. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.
Dampak negatif dari otonomi daerah, adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindak yang dapat merugikan negara dan rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, karena kewenangan dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antara daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. DKI Jakarta menganut asas otonomi khusus. Otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan atas desentralisasi, dekontralisasi, dan tugas pembuatan ibu kota Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus sebagai daerah otonomi pada tingkat provinsi yang mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus dan memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal kedudukan otonomi khususnya. Tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom. Pengaturan dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 untuk mengatur jalannya pemerintahan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai posisi ganda, yaitu sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan juga menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara daerah otonom khusus memiliki kekhususan di daerah lain. Yang pertama, gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintahan dan kepala daerah. Yang kedua, adanya Dewan Kota atau Dewan Kabupaten. Yang ketiga, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia memiliki rencana atau tata ruang wilayah nasional. Yang keempat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Pasal 30, wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional dikelola bersama antara pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sifat khusus DKI Jakarta, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tidak hanya menanggung kepentingan daerah, tapi juga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengkomodasikan antara peran lokal, nasional, dan internasional. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta mempunyai sifat yang khusus, kekhususannya antara lain mengenai satu, tugas, hak, dan kewajiban. Yang kedua, tanggung jawab sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat. Yang keempat, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar. Lima, kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah. Yang keenam, Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, memiliki kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom, serta penyelenggaraan sejumlah urusan pemerintahan yang dilempahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. 8. Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan khusus sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Kewenangan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekontralisasi, dan asas tugas pembantuan, dan dipimpin oleh salah satu orang gubernur ditentukan dibantu oleh wakil gubernur yang dipilih secara langsung
melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur serta mengawasi peraturan di daerah dan provinsi meliputi yang pertama kemacetan lalu lintas, yang kedua banjir, yang ketiga pendidikan, yang keempat penataan ruang, yang kelima permukiman perumahan, yang keenam pengendalian penduduk, yang ketujuh ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, nutrisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang mewenang pemerintahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan kewenangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pembinaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus istimewa yang diatur dengan undang-undang sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daerah. Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan atau aplit model. Pemerintahan Daerah Otonom Khusus Aceh. Alasan Aceh terpilih menjadi daerah otonom khusus yang pertama, perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan dan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap nilai hakiki daerah Aceh yang menjadi landasan kehidupan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat. Permasalahan dalam penerapan otonomi khusus Aceh. Regulasi. Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh berlaku, ditentukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Dana otonomi khusus, Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan badan daerah dan dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan terkait dana antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota bidang pertahanan. Pasal 16 Undang-Undang PL menyebutkan bahwa sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, di antaranya pelayanan pertahanan skala Aceh atau lintas kabupaten atau kota. Alasan mengapa Papua menjadi otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap hal-hal penting. Pertama, pemerintahan mengakui bahwa hingga saat ini terbentuknya undang-undang tersebut, pendapat permasalahan di Papua yang diselesaikan permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintahan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan menjalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dilakukan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat Papua.
Dasarnya latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan Papua berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar manusia. Alasan mengapa Yogyakarta menjadi daerah otonomi khusus, daerah istimewa Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta ini dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Sultan Yogyakarta saat itu, Hamengkubuwono ke-9, merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Jasa-jasa ini ditambahkan dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini menjadikannya daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 yang saat ini masih berlaku, dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan provinsi ini adalah gubernur tidak dipilih oleh rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, melainkan bersifat turun-temurun dan bergiliran dari keluarga dua Keraton Yogyakarta, yaitu Keraton Hamengkubuwono dan Keraton Pakualaman, dan gubernur penjabat selama seumur hidup. Setelah gubernur Yogyakarta pertama, Hamengkubuwono ke-9 meninggal, gubernur dijabat oleh Pakualam ke-8. Kemudian setelah Pakualam ke-8 meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono ke-10, anak dari Hamengkubuwono ke-9. Alasan mengapa Jakarta menjadi daerah otonomi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, diantaranya yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki khususan tugas, hak, kewajiban, dan bertanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga, DKI Jakarta juga tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi, kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 12,5% dari sejumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan undang-undang. Yang keenam, gubernur bisa menghadiri sidang kabinet yang menyambut kepentingan ibu kota negara Indonesia. Selain itu, gubernur juga memiliki hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Yang ketujuh, dalam pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN. Hal ini dilakukan berdasarkan usulan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Alasan mengapa Aceh menjadi otonomi khusus. Otonomi khusus di Aceh saat ini diberlakukan merupakan wujud dari perjanjian Helsinki yang ditandatangani oleh Helsinki Penanda pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini, GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menunjuk lepasnya Aceh dari Indonesia.
Sedangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh dengan memperlakukannya syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Hasil perjanjian yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Meski demikian, dalam implementasinya ditentukan juga permasalahan tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemecahan Aceh dilaksanakan. Hal ini karena melalui kebijakan sentralisasi asimetris, pemerintah pusat telah memberikan konsensi-konsensi yang luas kepada Provinsi Aceh dengan melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, rekomendasi identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PA. Akan tetapi menjadi tantangan adalah kebijakan desentralisasi asimetris ini terancam gagal apabila ada pelaksanaan kinerja pemerintah pusat dan Provinsi Aceh yang tidak maksimal dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Bidang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pelaksanaan keamanan moneter dan fiskal agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Otonomi Khusus Jakarta, kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian dari urusan pemerintahan lain. Bidang otonomi khusus Jogja. Berdasarkan undang-undang tersebut ada 5 kewenangan DIY. Dalam urusan keistimewaan kewenangan tersebut, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Bidang otonomi khusus Aceh, keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh berdasarkan pada secara perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaan berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan, serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang daerah otonom di Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mengucapkan maaf. Terima kasih.